doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never been clearer, you draw me nearer. You're always with me and you're here right now. My song, a melody, your perfect love for me. My heart is full of praise. Your love, it makes a way. And I give you my hallelujah, hallelujah for all my days. Jesus, take my hallelujah, hallelujah, I give you praise. You're doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Raymond mau mengingatkan siapa yang udah nggak sabar untuk ikutan Natal Super Power Kids GBI MPI pada tanggal berapa adik-adik? Iya, tanggal 20 Desember. Nah, di tangan Kak Raymond ada kotak rahasia. Siapa yang udah daftar? Angkat tangannya. Yang belum, Kak Raymond kasih nomornya di bawah ini. WA salah satu aja, nanti kakaknya kirimkan kotak rahasia ini. Shh, katanya hadiahnya ada sepeda. Yes, akhir tahun, tahun baru, sepeda baru. Siapa yang mau? Jangan ketinggalan ya. Oke, see you. Selamat beribadah. Halo semuanya, kabarnya pasti luar biasa. Nama saya Christopher dan adik saya Christian. Hari ini kita akan beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Fokus ya, jangan main-main. Nah, sebelum itu kita harus berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih jika sebentar kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papa mama, shalom mbak suster. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Baik. Luar biasa baik dong, udah pada semangat ya buat memuji melompat buat Tuhan. Yang siap memuji dan melompat buat Tuhan katakan yes. Yes. Sekali lagi yang lebih semangat, yang siap memuji dan melompat buat Tuhan katakan yes. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Woo. Adik-adik sama-sama katakan begitu besar. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang tak mulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku. Anugerahmu tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Adik-adik siap semuanya? Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Katakan Yesus Tuhanku. Oh, oh, sama-sama katakan dari awal. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya
udah pada semangat nih. Tapi di lagu selanjutnya harus lebih semangat. Amin. Amin. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Woo! Adik-adik sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan kita bagi siapa? Janji-Mu terangkan jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Menantikan-Mu, beri kekuatan. Semuanya siapin sayapnya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama siapa? Dalam kemuliaan firman-Mu menopang. Bukan aman dalam firman-Mu Tuhan pelita kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan. Semuanya siapin tangannya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Oke, adik-adik sekarang udah siap buat terbang sama Tuhan? Boleh keluarin sayapnya. Oke, siap? Ku kan terbang tinggi di awan bersama siapa? Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Semuanya lompat. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan bukan aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Lagi beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Oke, wah adik-adik keren banget hari ini muji buat Tuhan ya. Nah sekarang sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita mau nyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk lagi. Mari kita siapin hati kita buat ketemu sama Tuhan, oke? Jangan ada lagi yang main-main. Semua mainannya dipinggirin dulu. Mainnya nanti setelah selesai ibadah, oke?
Jangan juga ada lagi yang makan-makan. Makanannya juga disimpan dan boleh dilanjutin setelah selesai ibadah. Oke? Yuk. Tuhan, saat ini kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Ya adik-adik boleh pejamkan matamu. Mari undang Tuhan hadir di tempat ini. Walaupun saat ini kita ibadah masih online, tapi kakak percaya saat ini Tuhan ada di samping adik-adik kalian. Ada di samping kalian, duduk bersama kalian. Yes Tuhan. Katakan kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang
Tuhan Yesus, bersama kakak-kakak, bersama adik-adik di rumah-rumah, bersama papa, mama, mbak suster, siapapun yang saat ini sedang mengikuti ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Kami datang kepada Tuhan pagi ini. Kami sujud di hadapan Tuhan. Kami cuma mau bilang terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih kami, Tuhan tetapkan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, Engkau disenangkan dengan setiap pujian penyembahan kami. Engkau disukakan Tuhan pagi ini. Dan ketika Engkau ditinggikan, Engkau disukakan, Engkau berjanji Engkau hadir ya Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau hadir di rumah kami. Engkau hadir saat ini Tuhan. Dan ketika Engkau hadir, Engkau tidak pernah datang dengan tangan hampa. Engkau tidak pernah datang dengan tangan kosong. Engkau pasti datang dengan membawa segala yang baik daripada Tuhan. Engkau bawa segala yang baik yang ada di surga. Engkau bawa untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Engkau berkati Tuhan setiap adik-adik. Mungkin saat ini ada beberapa teman kami yang saat ini sedang sedih Tuhan. Ada beberapa mereka yang sakit saat ini. Mungkin juga ada beberapa mama-mama yang Tuhan mereka sedang menghadapi masalah. Mereka sedang menghadapi persoalan-persoalan. Tuhan, Engkau hadir. Biarlah Tuhan, tangan-Mu, tangan kasih-Mu menjamah setiap kami. Kasih-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Terus adik-adik tutup matanya. Terus datang kepada Tuhan. Kakak percaya Tuhan Yesus hadir di tempat-Mu. Tuhan mengasihi. Tuhan mencintai setiap kita. Jamah Roh Kudus, penuhi kembali dengan sukacita, penuhi dengan kasih-Mu yang besar Tuhan. Biarlah di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, yang saat ini mereka sedang sakit, mereka dijamah, mereka mendapat kesembuhan, mereka dipulihkan Tuhan. Yang mereka lagi sedih mereka Tuhan, Kau diberikan hati yang baru, roh yang baru. Kau ganti duka cita menjadi sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar selama hidup kami boleh menyembah Tuhan. Selama hidup kami boleh mengasihi Tuhan. Yang terbaik Tuhan. Pagi ini kami mau berikan penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik. Tuhan yang melihat rupa, Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan dalam hidup kami. Selama hidup kami akan terus menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih yang terbaik. Ku persembahkan kepadamu yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
Terima kasih Roh Kudus. Kami bisa rasakan kehadiran-Mu, kami bisa merasakan kasih-Mu turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Dari awal ya Tuhan masa pandemi COVID ini sampai di bulan November, Tuhan kami boleh terus merasakan Tuhan hadir. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kebaikan, pertolongan, perlindungan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan berikan kami hati yang taat. Tuhan telinga yang bisa mendengarkan. Kami simpan firman itu dalam hidup kami. Kami boleh diubahkan dengan firman-Mu setiap hari. Terima kasih urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom adik-adik, shalom papa mama, mbak suster, kakak-kakak semua. Nah pagi ini Kak Oktav mau cerita tentang dua hal. Yaitu tentang rendah hati, tapi juga tentang lawan daripada rendah hati. Adik-adik tahu lawannya apa? Kesombongan atau keangkuhan. Nah ini judul firman Tuhan hari ini. Rendah hati versus kesombongan. Ya. Nah, cerita ini dimulai dengan satu ayat dulu ya. Ayat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Kalau kita ulangi, Injil Lukas pasal 14 ayat 11. Kita akan baca bareng-bareng ya adik-adik ya, karena ada di layar handphone kita, di layar TV kita. 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri itu sombong, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Sekali lagi yuk bareng-bareng. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan apa? Dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Jadi adik-adik, firman Tuhan sebagai dasar cerita kita jelas mengatakan orang yang sombong, orang yang angkuh, dia pasti akan turun. Dia akan direndahkan tuh turun. Tapi orang yang rendah hati, sebaliknya, dia akan ditinggikan, dia akan diberkati, dia akan dipromosi oleh Tuhan. Nah, ada seorang teman kita di gambar ini, dia seorang panglima. Kalau sekarang dia seorang jenderal dari negara Aram. Ya, seorang jenderal berarti dia orang yang terpandang, dia punya pasukan, dia hebat, dia gagah berani, dia punya segala sesuatu. Pasti dia juga uangnya pasti lebih banyak dari prajuritnya. Dan adik-adik, dia sangat disayang oleh Raja Aram. Kenapa? Karena dia panglima yang hebat. Kalau kemana-mana perang, dia selalu mengalami kemenangan. Waktu menang, pastilah banyak hasil daripada jarahan perang, rampasan daripada perang. Dan raja sangat senang sekali dengan orang ini. Siapa dia? Namanya bukan Aram, tapi dia dari negara Aram kerajaannya. Nah, di Alkitab ditulis di dalam Kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1, namanya yaitu siapa adik-adik? Adik-adik pasti sudah tahu? Ya, namanya adalah Naaman atau Jenderal Naaman. Dia panglima Raja Aram. Adalah seorang terpandang. Terpandang itu artinya seorang yang terhormat. Dia disanjung di hadapan tuannya atau rajanya. Dan sangat disayangi. Jelas adik-adik. Kalau dia menang perang, kemana-mana pergi perang, dia menang, dia pasti sangat disayang. Oleh sebab dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Jadi walaupun jenderal ini belum kenal Tuhan, belum percaya Tuhan, tapi Tuhan itu baik loh. Tuhan memberkati orang ini, kemana mereka pergi,
Tuhan beri kemenangan. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, ya maksudnya Naaman ini seorang pahlawan dia sakit kusta. Nah adik-adik, dia terpandang, disayang, tapi dia punya masalah besar adik-adik. Apa masalahnya? Dia mengalami sakit kusta. Nah sakit kusta zaman sekarang dengan zaman dulu beda. Kalau zaman dulu belum ada obatnya. Terus kalau orang kusta zaman dulu itu dihindari. Orang gak mau deket-deket dengan orang yang sakit kusta. Nah ini adalah beberapa akibat kalau orang itu sakit kusta. Yang pertama apa? Dia pasti malu, dia pasti minder. Kalau dia pergi kemana-mana, kalau dia jalan, dia harus ngomong, najis, najis, najis. Artinya dia ngomong bahwa dirinya tuh najis, dirinya tuh kotor. Jangan sampai ada orang-orang yang bersentuhan dengan dia, jangan ada orang-orang yang dekat dengan dia. Nah adik-adik bayangkan enggak? Kalau orang itu menderita sakit kusta, selain malu, dia pasti menderita adik-adik. Tubuhnya menderita, karena apa? Karena orang kusta itu biasanya nanti jari-jari, kaki, tangan, hidung, telinga, itu kayak luka, kayak ada koreng. Lama-lama korengnya itu membusuk, dagingnya membusuk, lalu pada suatu saat nanti daun telinganya, hidungnya, jari tangan, jari kaki, itu bisa copot sendiri, bisa lepas adik-adik. Bayangkan, malu nggak? Pasti malu ketemu orang. Ya, dia pasti dikata-katain oleh orang. Tubuhnya menderita, hatinya juga menderita. Yang kedua, zaman dulu orang kusta, dia nggak boleh datang beribadah. Kalaupun dia bukan percaya Tuhan, ada tempat ibadahnya, ada kuilnya, dia pasti nggak boleh datang karena itu akan menajiskan tempat ibadah. Bayangkan adik-adik, kalau orang itu dia percaya Tuhan, dia nggak bisa ketemu Tuhan, dia nggak bisa beribadah adik-adik. Kalau kita sekarang nggak bisa ibadah karena COVID, tapi ini nggak bisa ibadah karena apa? Karena sakit kusta, dianggap najis, dianggap berdosa. Yang ketiga, dia dikucilkan atau diisolasi. Kalau kita pernah dengar ada satu teman dia kena sakit COVID, nggak boleh ada orang jenguk. Dia harus sendirian di dalam ruangan. Dia berkata, aduh, sebelum dia disembuhkan adik-adik, dia berkata, aku menderita, aku stres di dalam ruangan ini. Aku hanya berteman, kenapa? Untung aku punya HP, aku bisa video call dengan yang lain. Tapi mereka berkata, kami stres, kami menderita. Dia dikucilkan, nggak punya teman. Punya sih teman, tapi temannya sama-sama penderita sakit kusta. Gak boleh berteman dengan yang lain. Dia diisolasi. Yang terakhir, pasti dia gak punya uang, dia miskin adik-adik. Karena dia pasti gunakan uangnya untuk berobat, gak sembuh-sembuh. Untung masih untung, Naaman ini masih punya uang. Karena apa? Karena dia seorang jenderal. Tapi adik-adik, mungkin dia masih dihormati. Tapi di balik penghormatan itu, siapa tahu di belakang, tentaranya, anak buahnya berkata, ih najis ya, wah jenderal kita sih hebat. Tapi lihat tuh, kalau aku dekat sama dia, aku cium ada sesuatu bau yang aneh gitu, bau busuk. Apa ya kira-kira? Temannya bilang, masa gak tahu, itu kan bau koreng di tubuhnya, itu bau kustanya. Bayangkan adik-adik, kalau Naaman denger itu, wah pasti dia tersinggung, dia marah, dia sedih adik-adik. Tapi adik-adik ada kabar baiknya. Naaman dia punya masalah besar dalam hidupnya. Tapi adik-adik hidupnya berubah. Masa depannya berubah. Ujung-ujung hidupnya berubah. Berubahnya bukan turun tapi semakin naik. Kenapa? Karena dia mengalami mukjizat. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah seperti adik dibaca di layar. Naaman seorang yang rendah hati.
Kok rendah hati Kak? Gimana ceritanya seorang yang rendah hati? Nah, yang pertama adik-adik, ciri orang yang rendah hati, dia itu yang pertama, dia bisa dinasehati. Apa sih dinasehati? Dia terima kalau dia dikasih tahu oleh orang lain. Nah adik-adik, Naaman sebelum dia sembuh, dia mengalami perjalanan yang cukup panjang. Ada nasihat-nasihat yang diberikan kepada dia, walaupun awal-awalnya dia menolak, tapi ujungnya apa? Nasihat itu dia terima dan akibatnya apa? Hidupnya diubahkan. Nah, paling tidak ada 3 orang yang pernah memberikan nasihat dalam hidup Naaman. Dan orang-orang ini sebagian besar bukan orang-orang hebat. Orang-orangnya orang-orang yang jauh di bawah Naaman. Siapa dia? Kita lihat video singkat berikut ini. Nah, ini suasana malam hari di rumahnya Naaman. Istrinya berkata, apa yang kau takutkan? Apa yang kau risaukan, Naaman? Jangan putus asa ya, kamu harus semangat. Karena aku tahu engkau suami yang hebat, engkau suami yang kuat. Engkau panglima yang gagah perkasa. Tapi apa jawaban Naaman? Dia marah adik-adik sama istrinya. Dia berkata, aku hanya seorang penderita kusta, katanya, aku gak berharga. Waktu disentak begitu, istrinya cuma bisa nangis adik-adik. Sambil dia pegang perban yang sering untuk memerban luka-luka koreng daripada Naaman. Supaya kustanya gak kelihatan, tidak menyebarkan bau busuk. Tiba-tiba keluarlah seorang pembantu rumah tangga dalam keluarga Naaman. Dia seorang budak, tapi dia orang Israel adik-adik. Lalu dia berkata, Nyonya, jangan sedih, jangan menangis. Aku kenal di Samaria, di Israel ada seorang nabi. Coba suruh Tuhan pergi ke sana, supaya nanti dia didoakan dan dia mengalami kesembuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adik-adik, yang memberikan nasihat kepada Naaman adalah seorang nabi. Namanya Nabi Elisa. Dia tahu Naaman datang ke rumahnya, tapi dia nggak keluar. Nah, yang keluar adalah pembantu daripada Elisa, bujangnya atau pembantunya. Lalu anak ini berkata kepada panglima Naaman, Go and wash in the Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou ya, shalt be clean. tuanku berkata, kamu harus pergi ke sungai Yordan, lalu kamu harus mandi berapa kali? 7 kali di sungai Yordan. Waktu Naaman lihat sungai Yordan adik-adik, waduh, dia terbelalak, betapa kotornya sungai ini. Mending sungai di negaraku, airnya jernih. Kok aku harus mandi di air yang kotor? Tempat yang rendah. Sungai Yordan artinya tempat yang rendah adik-adik. Naaman tolak dia. Gak mungkin seorang jenderal mandi di sungai yang kotor begini. Apa nanti kata orang? Apa nanti kata anak buahku? Lalu dia duduk, dia merenung di pinggir sungai itu. Yang ketiga, datang seorang tentara, seorang pembantunya adik-adik. Lalu tentara ini bilang apa sama Naaman? My father. Dia berkata, Tuan, My father. turutin aja nasihat Nabi Elisa. If the prophet had bid thee Kan do gak some sulit, great thing, cuma disuruh mandi, wouldst thou not celup have done 7 it? kali.
Toh kalau Elisa kasih perintah yang susah, Much rather than when kan he Tuhan saith juga to pasti thee, lakukan. Ini mudah. wash in Jordan. Nah adik-adik, Naaman orang yang rendah hati enggak? Iya adik-adik rendah hati. Apa ciri orang yang rendah hati? Bukan hanya berkata gini, aku enggak sombong loh, aku rendah hati loh. Enggak adik-adik. Ada cirinya, orang yang rendah hati itu apa? Dia mau dinasehati adik-adik. Nah Naaman dia mau terima nasihat. Ada 3 orang yang nasihati dia. Masih ingat? Yang pertama tadi seorang budak, seorang gadis kecil. Yang nasihati dia bukan raja. Kalau yang nasihati dia raja, wah dia pasti oke raja, oke baik. Tapi ini yang nasihati seorang anak kecil, seorang perempuan lagi. Nah di Alkitab adik-adik seringkali, zaman dulu wanita itu kurang dihargai. Ya, bayangkan adik-adik, seorang pembantu, wanita, anak kecil lagi. Kasih tahu, Nyonya kasih tahu sama Tuhan, suruh berobat ke sana kepada Nabi Elisa supaya didoakan sembuh. Pergi nggak adik-adik? Walaupun mungkin pertamanya berat, masa iya aku sudah ke segala dokter, aku sudah pergi ke segala tabib, segala obat sudah aku coba, tapi buktinya mana? Aku nggak sembuh-sembuh. Mungkin harus berkali-kali istrinya nasihatin lagi. Ada nggak salah papa, nggak salah sayang, pergi aja. Siapa tahu engkau sembuh. Dan akhirnya Naaman pergi ke Israel, ke Samaria adik-adik. Lalu yang kedua apa? Dia berharap begitu sampai di sana ketemu Elisa. Enggak, Elisa enggak keluar. Justru yang keluar pembantunya Elisa. Lalu dia ngomong, Tuhan cuman pesan begini, Panglima pergi aja ke Sungai Yordan, mandi deh 7 kali, udah selesai. Sempat tersinggung adik-adik. Dia gak tahu kalau aku panglima besar. Kok gak mau keluar sih? Dia panas hati. Tapi adik-adik, dia lakuin gak? Dia lakuin, dia pergi ke Sungai Yordan. Sampai di Sungai Yordan, dia bingung lagi. Wah, kotor nih. Ini Sungai Yordan tempat yang rendah. Aku kan panglima, aku hebat. Aku biasanya disanjung, ditinggikan. Ini mesti diturun ke tempat yang rendah. Aku mesti buka baju. Nanti gimana? Prajuritku lihat bagaimana lukaku. Pasti mereka mengejek dan sebagainya. Tapi adik-adik, datang seorang tentaranya bawahannya berkata, Tuhan itu kan mudah. Kalau yang sulit aja Tuhan bisa lakukan, berperang yang sulit aja Tuhan bisa lakukan, apalagi cuma suruh mandi, lakuin aja. Lakukan enggak adik-adik? Dilakukan adik-adik. Ini yang pertama tadi, seorang budak kecil. Nah kelihatan ada bercak-bercak putih adik-adik di wajahnya, di tangannya, itu kustanya. Dia pergi sampai di sana yang keluar bukan Elisanya, pembantunya. Lalu dia pergi dengan marah adik-adik. Dia kesel, dia marah. Dia berkata, aku pikir Elisa yang keluar. Lalu angkat tangannya, lalu doain aku, lalu aku sembuh. Dia gak mau keluar. Yang disuruh keluar hanya seorang pembantu. Aduh aku benar-benar tersinggung nih, aku marah. Lalu dia pulang adik-adik. Tapi untungnya dia gak langsung pulang ke negaranya. Dia pulang mampir ke Sungai Yordan. Lalu datang pembantunya tadi bilang, Tuhan lakuin aja kan mudah adik-adik. Lagi-lagi yang menasihati adalah orang yang kedudukannya lebih rendah. Dan Alkitab berkata Naaman taat. Jadi ada 2 di sini adik-adik kita bisa belajar. Yang pertama orang yang rendah hati itu ditandai apa? Dia suka dinasehati. Dia mau terima nasihat, dia mau dengar nasihat. Bagaimana dengan adik-adik? Waktu papa mama nasehatin, waktu guru di sekolah, waktu kakak sekolah minggu nasihati kita, atau Tuhan sendiri nasihati kita. Melalui apa Kak? Melalui kita baca Alkitab, melalui firman Tuhan yang kita dengar. Itu Tuhan sedang menasihati kita. Bagaimana sikap hati kita? Mau dengar enggak? Adik-adik dengar. Naaman. Dia dengar. Yang kedua, orang yang rendah hati.
Dia mau taat. Taat itu artinya mau melakukan. Naaman bukan hanya dengar, tapi dia mau lakukan, dia taat. Lalu dia jebur ke sungai Yordan adik-adik. Waktu dia jebur, marah lagi dia. Wah dia marah, giginya gemeretak. Katanya sih sembuh, katanya sehat. Mana buktinya? Aku sudah nyebur, kok nggak sembuh-sembuh. Adik-adik tahu nggak jawabannya? Kenapa Naaman nggak sembuh? Kau mau tanya Naaman sembuh nggak ya? Sembuh nggak ya? Sembuh enggak. Ada yang ngomong sembuh, tapi ini enggak. Kenapa enggak? Ada yang tahu jawabannya? Siapa yang tahu coba apa jawabannya? Ada yang bilang, Kak, itu dia belum sembuh. Kenapa? Karena baru berapa kali? Iya, baru 6 kali. Padahal Tuhan suruh melalui Nabi Elisa berapa kali? Iya, 7 kali. Nah adik-adik dengar, jadi rendah hati itu taat sampai selesai. Kalau dia jebur hanya 6 kali, Naaman pasti pulang, dia tetap sakit. Dia tidak akan mengalami pertolongan, tapi dia lakukan sampai 7 kali. Ketika kali yang ke-7 dia jebur. Waktu dia keluar dia teriak, "Yeay, aku sembuh, aku sembuh." Adik-adik tepuk tangan yang meriah yuk buat Tuhan Yesus. Wah luar biasa. Dia sembuh, dia senang. Lihat tuh wajah tentaranya pada senyum semua. Ya, bos kita kulitnya kayak anak kecil, mulus lagi, sehat lagi, nggak ada bau lagi, nggak ada koreng lagi, nggak ada bercak-bercak putih lagi di tubuhnya. Mulai hari itu Naaman sehat adik-adik. Nah firman Tuhan berkata, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Naaman dikasih Tuhan loh. Kenapa? Karena dia mau belajar rendah hati, dia mau taat. Adik-adik dengar baik, papa mama juga dengar baik. Kalau kita jadi orang yang rendah hati, maka di situ pasti ada berkat Tuhan, ada mukjizat, ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kita yang percaya dan mengerti sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita udah belajar ya tentang Naaman yang rendah hati. Sekarang lawan rendah hati apa tadi? Angkuh atau sombong. Adik-adik, ada yang pernah denger gak lagu ini atau papa mama? Wah, papa mama pasti udah senyum-senyum nih. Wah, tahu Kak Oktav, ini film yang sering aku tonton. Dulu waktu aku masih remaja, aku pernah nonton bioskop film ini. Dan aku pernah tiru-tiru seperti pemerannya. Naik di depan, tangannya terbuka adik-adik. Ya. Nah adik-adik, film ini berjudul Titanic. Titanic itu nama apa ya? Titanic itu nama kapal. Dan ini kisah benar-benar terjadi, kisah nyata. Kapal Titanic ini adalah kapal yang Kak Oktav cari, tadi Kak Oktav cari di internet, panjangnya sekitar 270 meter. Kak, seberapa panjangnya 270 meter? Kalau anak-anak yang di Palembang, siapa yang pernah ke PTC dari Pangkal sampai ke ujung Novotel? Kira-kira begitu adik-adik. Panjang, pokoknya panjang sekali. 270 meter, lebarnya sekitar 28 meter. Kalau ruko itu ada 7 ruko di jejer gitu, itu lebarnya. Pokoknya kapalnya besar, mewah, bagus, luar biasa. Nah, ada apa Kak kok cerita tentang kapal Titanic ini adik-adik? Kisah ini terjadi tahun 1900. Jadi sekitar 1910 awal. Ya. Berapa ratus tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu adik-adik. Nah, ada apa dengan cerita ini? Nah, ini kapalnya adik-adik. Jadi waktu itu ini merupakan kapal yang paling besar di dunia, kapal yang paling mewah. Dan waktu berlayar pertama itu bukan orang sembarangan.
Orang-orang yang diundang itu adalah pembesar-pembesar, raja-raja, orang-orang kaya, orang-orang yang hebat, mungkin artis-artis terkenal, itu yang diundang untuk perjalanan pertama dari kapal ini, waktu kapal ini diluncurkan. Nah, foto di sebelahnya, bukan Kak Oktav, itu foto di sebelahnya, itu adalah perancang atau pembuat yang merancang, yang menggambar daripada kapal ini adik-adik. Nah, kalau tadi pertama Kak Oktav bilang kerendahan hati, ini bilang kesombongan. Ada apa Kak dengan orang ini? Sejarah mencatat orang ini adalah orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Kok bisa ya Kak? Apa karena dia membuat kapal yang besar dia sombong? Bukan. Enggak salah adik-adik. Dia orang pinter, dia orang hebat, dia orang kaya. Dia berhasil menciptakan, membuat kapal yang besar, yang mewah. Itu enggak sombong, itu enggak apa-apa. Itu bagus adik-adik. Yang sombong adalah begini. Waktu suatu saat, waktu kapal ini mau berlayar, udah siap-siap berlayar, ada beberapa wartawan yang wawancara daripada perancang kapal ini. Waktu diwawancarai, wartawannya tanya begini, Pak, bagaimana sih keamanan daripada kapal ini? Karena kapal ini berlayarnya bukan di sungai adik-adik, di samudra. Samudra itu laut yang luas. Bagaimana sih keamanannya? Lalu perancangnya bilang begini, percaya kapal ini aman 100%, tidak akan tenggelam. Bahkan berkata begini, bahkan Tuhan sendiri pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Wah adik-adik, siapa yang bilang? Namanya adalah Thomas Andrew. Thomas Andrew ini yang merancang. Adik-adik, masa dia bilang gitu Kak? Iya, sejarah mencatat dia bilang kapal ini gak bisa tenggelam. Kalau dia bilang sampai situ salah nggak? Nggak salah. Tapi pernyataan selanjutnya yang salah. Dia berkata apa? Bahkan Tuhan pun tidak bisa tenggelamkan kapal ini. Adik-adik dengar baik. Dari kata-katanya, dari sikapnya, dari tingkah lakunya, kita udah tahu bahwa tidak ada kerendahan hati di dalam diri orang ini. Apa yang terjadi adik-adik? Hanya 3 hari kemudian, hari yang keempat, kapal ini berlayar. Tiba-tiba di tengah malam, kapal Titanic ini menabrak gunung es. Dan yang tewas ada 1.514 orang, termasuk Thomas Andrew yang merancang. Kak, penumpangnya berapa? Penumpangnya ada 2.224 orang adik-adik. Hampir 2/3, 1.500 itu mati. Kak, kok bisa mati ya? Iya, karena skocinya kan gak terlalu banyak adik-adik. Apalagi itu malam, dingin adik-adik. Sekeliling itu dingin, suhunya sangat dingin. Apalagi dia menabrak gunung es, lalu kapalnya robek, air mulai masuk, lalu pelan-pelan kapal itu mulai tenggelam. Dan orang-orang sebagian loncat. Tapi loncat ada yang gak bisa berenang, mati. Ada juga bisa berenang, tapi tiba-tiba tubuhnya, kakinya, tangannya kram sehingga gak bisa berenang lagi, dia mati. Ada yang menggigil kedinginan adik-adik, pokoknya nemu apa saja dia berusaha pegang. Dan 2/3 mati, termasuk perancangnya. Nah adik-adik, ini adalah foto daripada kapal Titanic yang di bawah air, yang sudah rusak, yang sudah berkarat, lalu ada penyelam yang turun lalu difoto. Dan ini kisah nyata adik-adik. Kapal itu jatuh di bawah samudra, turun ke tempat yang paling dalam. Benar firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Naaman, walaupun dia harus mengalami proses, dia harus menjalani, aduh hati ini gak enak. Kok aku disuruh ini, padahal aku seorang yang terkenal, terpandang. Tapi ujungnya Naaman, dia mau dengar nasihat, dia mau lakukan, dia taat. Akhirnya apa? Dia ditinggikan adik-adik. Pasti dia waktu pulang ke negaranya, wow dia disambut. Dia begitu gembira, istrinya gembira.
Pembantunya gembira, rajanya gembira. Karena rajanya bisa cerita kemana-mana. Memang dulu aku punya panglima yang hebat, tapi kusta. Tapi sekarang sudah sehat. Sebaliknya, orang yang bernama Thomas Andrew, dia sombong. Akhirnya dia direndahkan ke tempat yang paling bawah. Dia harus mati binasa, adik-adik. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Ada dua pilihan sekarang. Kita mau rendah hati, atau kita tetap mempertahankan kesombongan kita. Tapi Kak Okta berdoa, Kak Okta berharap kita memilih yang pertama. Amin. Jadi orang yang rendah hati. Sekali lagi sebelum Kak Okta tutup, apa sih ciri orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati yang pertama, dia suka dinasehati. Kalau hari ini adik-adik dinasehati sama papa mama, belajar untuk dengar. Amin. Belajar untuk lakukan, untuk taat. Karena apa? Waktu kita rendah hati, kita taat, di situ ada berkat Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, berarti apa? Tuhan senang. Waktu adik-adik taat sama papa mama, adik-adik bukan hanya menyenangkan papa mama, tapi adik-adik sedang menyenangkan Tuhan sendiri. Apalagi kita bukan hanya dengar, tapi kita lakukan, adik-adik. Kak sulit kak aku gak bisa. Bukan soal bisa gak bisa, tapi mau gak kita melakukannya. Kalau kita berdoa, biarlah kita sekali lagi jadi orang-orang yang mau taat, rendah hati, supaya hidup kita diubahkan, hidup diberkati. Mari Kak Okta undang kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau datang kepada Tuhan. Tutup mata adik-adik, semua bangkit berdiri yuk, papa mama juga. Siapapun yang ikut ibadah ini. Kalau sudah bangkit berdiri, tutup mata adik-adik. Kau tetap tanya, siapa di antara adik-adik yang mau belajar jadi orang yang rendah hati? Boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Mungkin hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Iya Tuhan, selama ini aku ngaku-ngaku rendah hati. Aku ngaku-ngaku gak sombong. Tapi ternyata aku sombong, aku angkuh. Dengan cara apa? Aku gak mau dinasehati. Aku gak mau dengar perintah papa mama. Aku gak mau lakuin nasihat-nasihat yang baik. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Berdoa yuk sama Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan biarlah Kau ubahkan kami. Ubahkan hati kami. Ubahkan hidup kami. Kalau Naaman bisa diberkati. Kalau Naaman hidupnya diubahkan. Kalau Naaman masa depannya menjadi masa depan yang baik. Dia ditinggikan, dia dihormati. Itu dimulai ketika Naaman mau direndahkan. Dia mau turun ke sungai Yordan, ke tempat yang rendah, ke tempat yang kotor. Dia mau taat. Firman Tuhan lakukan, ayo masuk ke sungai Yordan 7 kali. Dia lakukan 7 kali. Dia ditolong Tuhan. Dia ngalami mukjizat. Papa mama, adik-adik dengar baik, kakak-kakak. Mungkin hari ini engkau juga sedang berdoa. Engkau sedang bergumul untuk sesuatu hal. Engkau sedang berdoa untuk sesuatu. Dan engkau menanti-nantikan jawaban Tuhan. Engkau menanti-nantikan mukjizat pertolongan Tuhan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mau belajar rendah hati? Sudahkah kita mau belajar dengar nasihat
Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Sudahkah kita lakukan kehendak Tuhan? Mari berdoa. Masing-masing berdoa datang kepada Tuhan. Kau tak tidak tahu apa yang kau alami hari ini. Kau tak tidak tahu apa yang papa mama, kakak-kakak, mbak suster hadapi hari-hari ini. Tapi satu hal yang kau tak tahu, ada Tuhan Yesus yang mengasihi. Kalau Tuhan dulu mengasihi Naaman, Tuhan mengasihi Daud yang rendah hati, Tuhan mengasihi Yonatan, Tuhan mengasihi Yusuf yang rendah hati. Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan mengasihi engkau. Ayo datang sama Tuhan. Doa. Adik-adik boleh ngomong sama Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Tuhan, ini hatiku. Aku hadapkan kepadamu, ya Tuhan. Ubah hidup kami, supaya masa depan kami diubahkan Tuhan. Terus doa. Tuhan, ampuni setiap kami. Ampuni kesombongan kami. Ampuni seringkali kami tidak mengandalkan Tuhan. Kami mengandalkan kepintaran kami. Kami mengandalkan kekuatan kami. Tapi hari ini kami bertobat Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu yang mengajar kami. Tuhan, aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat, buat papa, mama, mbak, suster, kakak-kakak sekolah minggu, buat adik-adik, jamaah mereka, jamaah Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang taat. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari ucapkan syukur adik-adik, papa mama, ucapkan syukur. Kami ingin menyenangkan Tuhan. Mari naikkan lagu ini. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk sambil angkat tanganmu, naikkan lagu ini sama-sama. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan yo. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Diberkatilah papa mama, kakak-kakak, adik-adik, mbak suster. Diberkatilah semua yang pagi ini ikut ibadah online ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu menyadarkan kami. Tuhan, betapa Engkau menghargai orang-orang yang mau rendah hati. Orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kepandaian, kekuatan sendiri. Tuhan, biarlah kami mau belajar untuk terus Tuhan, kami buka hati kami untuk Tuhan nasihati kami. Untuk papa mama terus nasihati kami. Walaupun itu nasihat dari orang-orang yang mungkin lemah, orang-orang mungkin di bawah kami. Tapi kami mau belajar kalau nasihat itu baik. Mau belajar dengarkan dan kami lakukan itu supaya hidup kami diberkati, diubahkan. Dan kami akan Tuhan mengalami seperti firman-Mu berkata, Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Artinya Tuhan akan mengangkat kami tinggi bersama Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan, dalam sekolah kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Mari yang percaya dan berkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Yuk adik-adik, papa mama, mbak suster, kakak-kakak semua, sekali lagi kita bangkit berdiri yuk. Kita akan tutup dengan doa, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, kami boleh akhiri bulan November ini bersama Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan terus menolong, menyertai kami. Tuhan meluputkan kami dari sakit penyakit. Tuhan tolong papa mama dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Biarlah Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan biar pulihkan bangsa kami. Biarlah roh yang rendah hati itu turun di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang mudah bertobat, orang-orang yang mudah dinasehati, yang mau taat kepada Tuhan. Kau memberkati Indonesia, Kau memberkati kota-kota, Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Wakil, para menteri ya Tuhan, Gubernur, Wali Kota, Bupati, sampai yang terendah. Tuhan Kau sertai, beri hikmat kepada mereka. Biarlah keputusan-keputusan mereka menjadi keputusan-keputusan di mana Tuhan hadir di situ. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan akhiri ibadah ini, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke sorga. Papa, mama, mbak, suster, kakak-kakak, adik-adik semua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan Roh Kudus yang manis, biarlah turun atas kita mulai pagi ini sampai nanti Tuhan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, sampai ketemu di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Dadah.